Saham aquaculture, terintegrasi yang pernah berada di ambang kebangkrutan kini menarik perhatian karena perdagangan harganya jauh di bawah nilai buku. PT Central Proteina Prima Tbk atau CPRO merupakan emiten aquaculture yang bergerak di bidang pembenihan, produksi pakan udang, ikan, dan hewan peliharaan, serta pengolahan makanan beku boga bahari. Sumber pendapatan utamanya berasal dari penjualan pakan budidaya di pasar domestik, penjualan benur, serta ekspor produk olahan udang ke Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. Segmentasi, pakan ternak dan aquaculture masih menyumbang lebih dari 70% dari total pendapatan perusahaan. Industri aquaculture bersifat siklikal dan sangat bergantung pada tren konsumsi protein, boga bahari global serta rantai pasok logistik, risiko penyakit tambak serta kejatuhan harga udang internasional akibat persaingan dari Ekuador dan Indi menjadi tantangan utama. Di sisi lain, tren pertumbuhan bisnis pakan hewan peliharaan memberikan peluang baru karena menawarkan margin keuntungannya yang jauh lebih tebal dibanding pakan udang tradisional. Secara fundamental, perusahaan mencatatkan pertumbuhan pendapatan hingga mencapai 9 triliun 950 miliar rupiah pada tahun 2025 dan 5 triliun 20 miliar rupiah pada semester pertama 2026. Laba bersih penuh tahun 2025 mencapai 423 miliar rupiah, namun melambat pada semester pertama 2026 menjadi 109 miliar 400 juta rupiah. Margin laba bersih tergolong tipis di level 3,8%, dengan imbal hasil ekuitas disetahunkan sebesar 9,6%. Pada aspek neraca keuangan, kas dan setara kas tercatat sebesar 83 miliar 900 juta rupiah pada kuartal kedua 2026. Utang jangka pendek mendominasi sebesar 1 triliun 507 miliar rupiah, sedangkan utang jangka panjang menyisakan 68 miliar 100 juta rupiah. Rasio utang terhadap ekuitas turun drastis ke level 0,40 kali setelah pelunasan utang restrukturisasi yang menandakan tingkat kesehatan finansial semakin membaik. Dari segi kualitas bisnis, CPRO memiliki keunggulan skala ekonomi dalam pembelian, bahan baku curah serta jaringan distribusi, agen pakan yang kuat di daerah pesisir. Namun, keunggulan bersaingnya terbilang terbatas karena ketergantungan pada komoditas dan rendahnya biaya peralihan bagi petambak. Perusahaan tidak memiliki daya tawar yang kuat pada harga jual di pasar ekspor boga bahari. Manajemen yang berada di bawah kendali keluarga Djaravanan fokus melakukan pembersihan utang sejak beberapa tahun terakhir. Kebijakan alokasi modal lebih memprioritaskan belanja modal operasional seperti pembangunan pabrik baru ketimbang pembagian dividen. Rekam jejak pengambilan keputusan menunjukkan pemulihan operasional yang sehat, meskipun belum memberikan imbal hasil langsung bagi pemegang saham minoritas. Berdasarkan analisis valuasi, nilai buku per saham berada di level Rp36,84, dengan laba per saham disesuaikan sebesar Rp5,42. Menggunakan kalkulasi Graham Number, nilai intrinsik konservatif berada di level Rp90, dengan harga pasar saat ini di level Rp51. Saham ini diperdagangkan pada rasio harga terhadap nilai buku 0,75 kali dan rasio harga terhadap laba 9,41 kali, sehingga memberikan batas aman sebesar 43%. Katalis positif dalam jangka menengah mencakup peningkatan utilitas, pabrik pakan hewan peliharaan, dan potensi pemulihan harga udang internasional. Peluang pembagian dividen di masa depan juga dapat menjadi pendorong tambahan jika laba ditahan sudah bernilai positif signifikan. Risiko utama yang perlu diwaspadai adalah potensi munculnya wabah penyakit udang secara massal yang dapat menurunkan permintaan pakan. Selain itu, fluktuasi harga bahan baku impor seperti bungkil kedelai serta kebutuhan pembiayaan kembali utang jangka
pendek 1.500.000.000.000 rupiah, tetap menjadi ancaman operasional. Sebagai investor deep value, valuasi saat ini dinilai telah mencerminkan sebagian besar risiko historis perusahaan. Pemulihan neraca yang nyata menjadikan saham ini berada dalam area diskon yang menarik. Namun fluktuasi laba jangka pendek menuntut pendekatan yang cermat dan disiplin. Kesimpulannya, perusahaan berhasil bertransformasi dari entitas bermasalah menjadi bisnis operasional yang menguntungkan. Keunggulannya terletak pada valuasi yang sangat murah dan risiko kebangkrutan yang sudah mereda. Sedangkan kelemahannya ada pada ketidakadaan dividen dan ketatnya arus kas harian. Bagaimana pandangan Anda mengenai prospek pemulihan saham ini dalam jangka panjang? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan bagikan analisis ini untuk mendiskusikan topik saham berikutnya.